Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya Muhammad Ramadhani Wahyudi dari kelas PAIE akan menjelaskan kitab Adabul Alim wa Muta'alim karya Syekh Hashim Asy'ari dalam bab 7, yaitu bab adab guru kepada murid-muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi' al-alim ma'a talamidatihi. Adab guru kepada murid-muridnya. Wa fihi 14 naw'an minal adab. Terdapat 14 adab seorang guru tatkala bersama murid-muridnya, yaitu al-awwal, yang pertama, ay yaqsida bi ta'limihim wa tahdhibihim wajhallahi ta'ala wa nashrul ilmi wa ahya asy-syar'i, yaitu hendaknya mengajar dan mendidik murid dengan tujuan ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala, ingin menyebarkan ilmu dan menghidupkan syariat Islam. Jadi ketika guru akan mengajar, kemudian ia diharuskan untuk memiliki niat, yaitu dengan tujuan ingin mendapatkan ridha Allah, kemudian menyebarkan ilmu syariat Islam untuk juga menghidupkan syariat Islam tersebut. Wa dawama zuhuril haqqi wa khumulal batil. Kemudian juga melanggengkan atau meneruskan adanya kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Wa dawama khairil ummah bi kasrati ulama'iha. Kemudian seorang guru juga memiliki niat untuk melestarikan kebaikan bagi umat dengan memperbanyak ulamanya. Wa qtinama sawabihim wa tasfila sawabi man yantahi ilaihi ilmuhum min ba'dihim. Kemudian memperoleh pahala dari orang yang ilmunya akan berpangkal padanya, dan juga berharap keberkahan dari doa dan kasih sayang mereka. Wa dukhulahu fi sahilati ilmi baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum. Menginginkan agar tergolong dalam mata rantai para pembawa ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk golongan para penyampai wahyu Allah Ta'ala dan hukum-hukumnya pada makhluknya. Jadi ketika seorang guru memiliki adab pada murid, hendaklah ia menanamkan sifat-sifat, tujuan-tujuan yang telah dijelaskan sedemikian, dengan tujuan akhir yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tergolong dalam mata rantai ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umurid din. Karena mengajarkan ilmu merupakan salah satu urusan terpenting dalam agama. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umurid din wa 'ala darajatil mu'minin. Selain juga salah satu urusan terpenting dalam agama, mengajarkan ilmu juga merupakan kedudukan tertinggi seorang mukmin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi hujriha yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di liangnya bersolawat untuk para pengajar kebaikan pada umat manusia. Dalam hal ini Rasulullah sudah menegaskan kedudukan seorang muallim atau seorang pengajar ilmu, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat, beserta para penghuni langit dan bumi, bahkan hingga semut-semut di liang-liangnya selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada umat manusia.
Wala amruka ma hadza illa nasibun hasimun wa anna nailah. Sungguh ini adalah ganjaran yang besar dan memperolehnya merupakan keuntungan yang amat besar. Wala amruka ma hadza illa nasibun hasimun. Wala amruka ma hadza illa nasibun jasimun wa anna nailahu lafawzun azim. Sungguh ini adalah ganjaran yang besar dan memperolehnya merupakan keuntungan yang amat besar. Allahumma la tamta'na 'anil ilmi bimani'in wa la ta'uqna 'anhu bi'a'ikin. Wa na'udzubika min qawa'itihi wa muqaddiratihi wa mujibi khirmanihi wa fatihi. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami dari ilmu dengan penghalang apapun, dan jangan Engkau cegah kami darinya dengan segala pencegah. Kami berlindung kepadamu dari berbagai pemutus ilmu, pengeruh, dan penyebab terhalang serta terhindarkan darinya. Kemudian adab yang kedua yaitu asani alla yamtani'a an ta'limit talib, yaitu menghindari sikap tidak mau mengajar pada murid yang tidak tulus niatnya. Li'adami khulusi niyah, karena sesungguhnya ketulusan niat. Fa inna husna niyah marjuun bi barakatil ilmi, karena sesungguhnya ketulusan niat masih ada harapan terwujud sebab berkah dari ilmu itu sendiri. Qala ba'du salafi, sebagian ulama salaf berkata, talabna al-ilma li ghairillahi fa abal ilmu. Aku mencari ilmu bukan karena Allah, namun ilmu itu menolak didekati jika tidak diniatkan untuk Allah. Fa abal ilmu anna ayyakuna illa lillah. Ilmu itu menolak didekati jika tidak diniatkan untuk Allah. Qila ma'nahu fakana aqibatuhu ansara lillah wa li anna ikhlasun niyyah law syurita fi ta'limil mubtadi'in. Artinya pada akhirnya ilmu itu yang akan membimbingnya pada Allah, dan andaikan niat yang tulus itu disyariatkan dalam mengejar para pemula yang kebanyakan dari mereka kesulitan dalam menata niat, li'adda zalika illa tafwidil ilmi ala katsiri minan nas, maka akan berdampak pada terputusnya kesempatan banyak orang untuk memperoleh ilmu. Walakinnal 'alima yuharridul mubtadi'a ala husni niyyah bidarrijin qawlan wa fi'lan wa yu'arrifuhu annahu bi barakati husni niyyah yanalu rutbatal 'aliyyah minal ilmi wal 'amali wa faydil lataifi wa anwa'il hikami wa tanwiril qalbi. Meskipun demikian, seorang guru secara bertahap memotivasi murid pemula agar memiliki tujuan belajar yang luhur, baik dalam bentuk kata maupun perbuatan nyata, dan mengingatkan mereka bahwa dengan berkah ilmu akan dicapai derajat yang tinggi dalam hal ilmu dan amal, curahan latifah, ragam hikmah, kemudian juga hati yang bersih dan lapang. Wansyirahis sadri wa isabatil haqq wa husnil hali wa tasdidil fil muqali wa uluwid darajati yaumal qiyamah. Kemudian juga kemampuan mengenal yang benar, tingkah yang baik, perkataan yang jujur, dan pangkat yang luhur pada hari kiamat. Jadi di sini dijelaskan bahwa guru harus memotivasi agar selalu meniatkan mencari ilmu dengan niat-niat yang baik, karena demikian itu adalah adab dari seorang guru pada muridnya. Kemudian dilanjutkan, wa yuraqibuhu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqati bi dzikri ma a'addallahu ta'ala lil ulama'i min manazilal karamat.
Guru hendaknya sering mendorong murid untuk mencintai ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya dengan menyebutkan apa yang telah disiapkan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang berilmu, yaitu kedudukan yang mulia, fa innahum warasatul anbiya, dan mereka adalah pewaris para nabi. Wasyuhada'u wa nahwi dzalika mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama'i minal ayati wal akhbar wal athari wal ash'ar. Kemudian bahwa di akhirat akan ditempatkan di atas panggung-panggung dari cahaya dan berbagai hal lain yang terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama yang dijelaskan dalam ayat Quran, hadis, makalah sahabat dan juga syair-syair. Wa qad dzakartu ba'dha dzalika fil babil awal. Dan aku telah menyebutkan sebagian keutamaan ilmu dan ulama tersebut dalam bab 1. ويراغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور. Guru membimbing murid secara perlahan dengan memberikan tips sukses dalam belajar, seperti memulai dari perkara yang mudah, kemudian waqadril kifayati minal dunya an syughlil qalbi. Mencukupkan diri dari dunia sekedar yang diperlukan saja. Bita'alluqi biha wa ghalabatil fikri, dan tidak menyibukkan diri dengan menggantungkan hidup padanya dan menjejali pikiran dengan urusan duniawi. Wa tafriqil hammi bisababiha, dan dibuat bingung karenanya. Fa inna insirafal qalbi an ta'alluqil atma'i bid dunya wal iktsari minha watasufi ala faihatiha watasufi ala faitiha ajma'a liqalbi. Sebab menghindari hasil hati dari ketamakan terhadap dunia, menumpuk-numpuk harta, merasa sedih ketika harus kehilangan, bisa menghasilkan konsentrasi bagi hati. Wa arwahu lidinihi wa ashrafu li nafsihi, ketenangan dalam agama serta kemuliaan jiwa, keluhuran martabat, wa ala limakanatihi wa aqallu muhallisi mulahisatihi wa jdarul lihifdzil ilmi wa istiyadi, yaitu kemudian mengurangi orang-orang yang hasud padanya dan cocok untuk menghafal ilmu dan mengembangkannya. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga yaitu wathalithu ay yuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi kama warada fil hadisi wa barakat wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi wa ya'taniya bi masalihi talib wa yu'amilahu bima yu'amilu a'azza auladihi minal junuwa wasyafaqah, yaitu ketika guru mengarahkan muridnya sesuatu yang ia sukai, seperti anjuran hadis, dan seorang menjauhkan saudaranya dari sesuatu yang ia tidak sukai, memperhatikan kemaslahatan murid, memperlakukan muridnya sebagaimana guru tersebut memperlakukan anak kesayangannya, yakni dengan penuh kasih sayang, kelembutan, berlaku dan juga berlaku baik kepadanya. Kemudian yang keempat, ayyasmaha lahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limihi wa husni talaffudhi fi tafhimihi. Yang keempat yaitu guru mempermudah murid dengan penyampaian yang mudah dicerna ketika mengajar dan dengan bahasa tutur yang baik tatkala memberikan pemahaman. La siyaman idza kana ahlan lidzalika
لحسن أدابه وجودة طلبه وحرصه على ضيط الفوائد وحفظ النوادر. Terlebih jika murid memang layak diperlakukan seperti itu, demikian itu tidak lain demi terbentuknya akhlak murid yang baik, proses pencarian ilmu yang efektif, serta antusiasme belajar tentang informasi. Informasi yang berguna dalam mengingat hal-hal yang unik dan langka. Jangan sampai menyembunyikan ilmu yang kebetulan ditanyakan oleh murid padahal guru menguasai ilmu tersebut. Sebab bisa jadi hal itu menimbulkan perasaan tidak enak di dalam dada, membuat hati muak dan mendatangkan kegelisahan. Kadzalika la yulqiya ilaihi ma lam yata'ahhal lahu li'anna dzalika yubaridu dihnahu wa yufarriqu fahmahu. Begitu pula jangan sekali-kali menyampaikan sesuatu hal yang belum guru kuasai dengan baik, sebab itu hanya akan membekukan pikiran dan membuat pemahaman murid menjadi berantakan. Wa in sa'alahu talibu syai'an min dzalika lam yujibuhu wa yu'arrifuhu anna dzalik yadurruhu wa la yanfa'uhu wa anna man'ahu iyyahu minhu lisyafaqah. Jika murid menanyakan suatu materi yang tidak guru kuasai, maka tidak perlu menjawabnya dan mengingatkan bahwa hal itu hanya akan merugikan dan sama sekali tidak berguna. Summa yuraqibuhu inda dzalika fil ijtihad wa taswila yata'ahhala Summa yuraqibuhu inda dzalika fil ijtihadi wat taswila liyata'ahhala lidzalika wa ghairuhu. Wa qad qala al-Imam al-Bukhari fi tafsiril Rabbani innahu alladhi yurabbin nasi bisyugharil alim qabla kibarihi. Pelarangan guru tersebut terhadap murid dari hal tersebut didasari rasa kasih sayang guru pada muridnya, bukan karena guru pelit bagi-bagi ilmu. Bersamaan itu pula guru mengajak murid agar bersungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu supaya menguasai materi tersebut dan materi-materi lainnya. Imam Bukhari berkata dalam tafsir Rabbani bahwa beliau mendidik orang banyak dengan ilmu yang ringan sebelum mengajarkan ilmu yang berat. Maka dalam pembahasan ini dikatakan bahwa seorang guru tidak boleh menjawab hal-hal yang itu tidak dikuasainya. Seorang guru tidak boleh menjawab hal-hal yang itu sekiranya hanya akan mempersulit sang murid, sehingga itu akan merugikan bagi guru tersebut maupun muridnya sendiri. Bukan karena gurunya pelit atau karena gurunya sombong, tapi hanya mengajak bersungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu supaya menguasai materi-materi yang akan didalami. Kemudian yaitu adab yang kelima, al-khamis, yang kelima, ayyahrisa ala ta'limihi wa tafhimihi bi badli jahdihi wa taqribil ma'na min ghairi iktsarin, yaitu bersemangat dalam mengajar dan menyampaikan pemahaman pada murid dengan mengerahkan segenap kemampuan, berusaha meringkas penjelasan tanpa panjang lebar dan terlalu dalam yang mengakibatkan pikiran murid tidak mampu menampung dan mengingatnya. Wa yuwaddahu limutawaqqifi ad-dhihnil ibarati fihi, menerangkan pada murid yang lambat pemikirannya dengan bahasa yang segamblang-gamblangnya.
ويحتسب إعادة الشرح له. Kemudian bermurah hati untuk mengulangi keterangan. Jadi ketika seorang guru menemui seorang murid yang itu memiliki pemahaman yang lambat, maka hendaklah ia menerangkan dengan penuh kehati-hatian dan penuh kesabaran, kemudian mengulang-ulang dengan penjelasan yang segamblang-gamblangnya, dengan penjelasan yang jelas-jelasnya, sehingga itu akan mempermudah bagi murid untuk memahaminya. ويبدأه بتصوير المسائل ويوضحها بالأمثلة. Mulailah menjelaskan gambaran masalah disertai contoh berikut dalil argumentasinya. Ketika menjelaskan suatu masalah, maka hendaklah ia menyertakan dalilnya beserta argumentasinya. ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم ما أخذها ودليلها. Bila murid belum bisa memahami dasar pengambilan dan dalil suatu masalah, maka hendaklah guru menjelaskannya dan memberikan gambaran masalah beserta contohnya. ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملهما. ويبين له معاني أسرار حكامها وعلالها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل. Dan bila sudah mampu untuk menguasai dalil, maka boleh memberikan dalil dan dasar pengambilan suatu masalah. Guru menjelaskan makna rahasia-rahasia di balik hukum suatu masalah, ilat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah tersebut, baik itu merupakan cabang furu' maupun merupakan usul persoalan. ومن وهم فيها في حكم وتخريج ونقل بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء. Dan dari prasangka salah satu hukumnya, takhrij dalilnya atau penukilan riwayatnya yang disebabkan oleh munculnya redaksi yang cukup informasi serta tidak ada komentar miring dari seorang ulama pun. Wa yaqsidu bi bayani dzalikal wahmi an-nasihata wa ta'rifan nuquli as-sahihah. Yaitu tujuan guru dalam mengemukakan kerancuan tersebut adalah sebagai upaya memberikan nasihat dan pengenalan riwayat-riwayat yang valid. ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويلتبس بها وما يفارقها وما يقاربها. Kemudian juga menyebutkan masalah lain yang memiliki kesamaan, keserupaan, perbedaan dan berdekatan dengan masalah tersebut. ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين. Kemudian disertai penyebutan dasar pengambilan kedua hukum dan perbedaan kedua masalah. Tata'allaqu bihi 'ala at-talabati yamtahinu biha fahmahum wa dhabat lahum lima syaraha lahum faman dhahara lahu istihkamu fahmihi
bitikraril iswabati fi jawabin syukrah. Dan daya tangkap mereka terhadap apa yang telah disampaikan guru yang tampak kuat pemahamannya sebab sering menjawab dengan benar. Wa man lam yafhamhu, sedangkan bagi murid yang belum paham, talattafa fi i'adati lahu wal maqsudu bi tarhi al masail anna taliba rubbama istahya min qawlihi lam afham imma li raf'i kulfatil i'adati ala syaikh aw li dhaiqil waqti aw li hiyain minal hadirin aw li alla ta'akhkhara qira'atuhum bisababi. Sedangkan bagi murid yang belum paham, guru harus bersikap lembut dengan kesediaannya mengulangi penjelasan, kemudian memaksudkan pelemparan soal pada murid terkait dengan kebiasaan murid yang sering merasa malu untuk mengatakan la afham, aku tidak mengerti. Mungkin karena takut membebani guru dalam mengulang keterangan, atau karena waktu yang terbatas, atau karena malu dengan teman-temannya, atau bisa jadi karena murid takut menghambat proses pembelajaran yang diakibatkan oleh ketidakpahamannya. Walidzalika qila la yanbaghi lisyaikhi ay yaqula lit-talibi hal fahimta illa idza amina min qawlihi na'am qabla an yafham. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa tidak sepatutnya guru bertanya murid, apakah kamu paham? Pertanyaan ini boleh dikemukakan kalau guru yakin akan terhindar dari jawaban murid iya paham, yang padahal murid tidak mengerti. Fa illam ya'man min dzalik li khiyain aw ghairihi fala yas'aluhu an fahmi. Maka bila ada kekhawatiran akan ada jawaban paham padahal tidak paham, entah karena malu atau lainnya, maka guru tidak usah menanyakan paham tidaknya pada murid. Li'annahu rubbama yuqi'uhu fil kadhibi biqawlihi na'am lima qaddamnahu minal asbabi bal yatrahu alaihi al-masaila kama dzakarnahu. Karena mungkin murid akan berbohong dengan mengatakan ya paham dengan beberapa alasan yang telah dijelaskan di atas, tapi langsung saja ajukan soal-soal kepada murid. Ketika guru kemudian menanyakan paham atau tidaknya seorang murid, kemudian itu akan menimbulkan potensi murid berbohong pada guru dengan mengatakan iya saya paham padahal ia tidak paham, maka lebih baik langsung menanyakan soal-soal daripada menanyakan kepahaman murid tersebut. Fa in sa'alahu syaikhu an fahmin faqala na'am fala yatarahu alaihi al-masail ba'da dhalik illa ayyastadniya at-talibu dhalika lihtimalin khajalihi bidhuhuri khilafi ma ajaba bihi. Jika murid ditanya gurunya paham tidaknya suatu materi, lalu dia menjawab paham, maka guru tidak perlu melontarkan soal-soal lagi, kecuali bila murid memintanya, sebab murid mungkin akan malu bila murid memintainya. Sebab mungkin murid akan malu bila ternyata setelah diberi soal-soal oleh guru, murid tidak bisa menjawabnya. Wa yanbaghi lisyaikhi ay ya'mura talabata bil muwafaqati fit darsi kama sayati insyaallah taala wa bi i'adati asy-syarhi ba'da faraghihi fima bainahum yuthabbita fi adhanihim wa yarsakhu fi afhamihim. Seharusnya sepantasnya guru menyuruh murid untuk melakukan kegiatan belajar bersama sebagaimana keterangan yang akan datang nanti insyaallah, menganjurkan untuk mengulang-ulang penjelasan setelah materi selesai secara berkelompok dengan tujuan agar ingatan mereka semakin kuat dan pemahaman mereka semakin kokoh. Wali'annahu yahuthuhum ala ashghalil fikri wa mu'akhadati nafsi bi talabi tahqiq. Juga diminta untuk selalu mendorong murid-muridnya agar senantiasa berpikir dan menekan hawa nafsu dengan cara meminta mereka memantangkan ilmu.
Wasadis, adab yang keenam, yaitu ayyatluba minat talabati fi ba'dil awqati i'adatal mahfuzat, yaitu meminta murid-muridnya menyediakan waktu untuk mengulang-ulang hafalan. Wa yamtahana dhabtahum lima qaddama lahum minal qawa'idil mubhamah wal masail al-gharibah, menguji kecermatan mereka dalam mengingat kaidah-kaidah yang rumit dan masalah-masalah langka yang telah dijelaskan. Wa yakhtabirahum bimasaila tambani ala asli qarrarahu au dalilin dzakarahu. Kemudian memberikan tes mereka dengan berbagai masalah yang berpangkal pada suatu hukum pokok yang telah ditetapkan atau bersandar pada suatu dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Faman ra'ahu musiban fil jawabi walam yakhaf alaihi mafsadat alal ajabi syakarahu wa asna alaihi baina ashabihi liyab'atsahu wa iyyahum alal ijtihadi fi talabil istiyad. Kemudian mengucapkan terima kasih pada murid yang mampu menjawab dengan benar bila hal itu tidak menimbulkan rasa sombong padanya, serta memuji murid tersebut didapati teman-temannya agar menjadi motivasi bagi dia dan teman-teman yang lain untuk bersungguh-sungguh dalam menambah pengetahuan. Wa man ra'ahu muqasiran wa lam yakhaf nufurahu annafahu ala kusurihi wa kharradahu ala ulul himmati wa nailil manzilati fi talabil ilm la siyama in kana mimman bizaidihi ta'nifu asyatan wa syukrun in bisatan wa yu'idu ma yaqdil halu i'adatu liyafhamahu talib. Kemudian guru memberikan teguran tegas dan arahan keras pada murid yang dianggap pemalas. Jika guru khawatir murid tersebut melepaskan diri darinya, betapa pentingnya motivasi yang tinggi dan kedudukan yang mulia dalam mencari ilmu. Lebih-lebih jika murid tersebut tipikal orang yang semakin bersemangat jika diberikan teguran dan semakin bersemangat jika diapresiasi. Menjelaskan berulang-ulang hal-hal yang menuntut diulangi kembali penjelasannya agar pemahaman murid bertambah kuat. Kemudian ada yang ketujuh, wasabi'u innahu idza salaka at-talibu fi tahsili fawqa ma yaqtadihi halahu aw ma yahtamiluhu bitaqatuhu wa khafa asy-syaikhu dajrahu awsahu birifqi binafsihi wa dzakaruhu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innal mumbita la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Adab yang ketujuh, yaitu bila mana ketika ada murid yang belajar sangat keras melebihi batas kemampuannya atau masih dalam batas kemampuannya akan tetapi guru takut hal itu akan membuat murid bosan, maka guru menasihati murid tersebut agar memberikan hak-hak pada dirinya sendiri dan mengingatkannya pada sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang mengurus tenaga hewan tunggangannya itu tidak bisa sampai pada tempat tujuannya dan tidak ada punggung yang bisa dia naiki. Wa yahmiluhu 'ala al-anati wal iqtisadi fil ijtihad wa idza dhahara minhu naw'u sa'amatin aw dajrin aw mabadi dzalika amrahu birrahati wa takhfif al istighali wala yushiru ala talibi bita'allumi ma la yahtamiluhu.
ma la yahtamiluhu fahmu. Jika murid sudah kelihatan terlihat jenuh, bosan atau tanda-tanda mengarah pada hal-hal tersebut, maka guru memerintahkan murid agar mengambil istirahat dan mengurangi kesibukannya. Tidak diperkenankan untuk memerintahkan murid melanjutkan belajar pada sesuatu yang berada di luar tingkat pemahaman dan usianya. Au sinnuhu wala bikitabati ma yanfiru dhihnuhu an fahmihi. Kemudian tidak juga menulis hal-hal yang pikiran murid belum mampu memahaminya. Wa inis tasya'arahu man la ya'rifu halahu fil fahmi wal hifdhi fi qiraati fannin aw kitabin lam yushir alaihi bi syai'in hatta yujarriba dhihnaha wa ya'lama halahu fa illam yahtamil halu at-ta'khir asyara alaihi bi kitabin sahlin minal fanni al-matlub fa in ra'a dhihnahu qabilan fa fahmahu jayyidan naqalahu ila kitabin yaliqu bi dhihni wa illa tarakahu wa dhalika li anna taqala talib illa ma yadullu naqluhu ilaihi ala judati dhihni yazidu inbisaltahu wa ila ma yadullu ala qusuri yuqallilu nasyatahu. Jika guru dimintai saran oleh orang yang tidak dia ketahui tingkat pemahaman dan kemampuan menghafalnya, kemudian ia mempelajari suatu bidang ilmu atau buku tertentu, maka guru tidak perlu menyarankan sesuatu apapun hingga guru itu mengetahui pikirannya dan mengetahui seperti apa pemahaman sebenarnya. Jika keadaannya tidak memungkinkan, maka sarankan dia untuk membaca referensi yang mudah dalam disiplin ilmu yang ia inginkan. Dan jika pikirannya terlihat mampu untuk menangkap dan memahaminya dengan baik, maka berilah ia saran untuk pindah mempelajari kitab yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi jika pun keadaannya tidak seperti itu, maka jangan menyarankan apapun, sebab memindahkan murid dari satu kitab ke kitab lain di mana pemindahannya itu menunjukkan baiknya tingkat pemikiran bisa menambah gairah ia dalam belajar. Sedangkan jika ia dipindah ke dalam tingkatan kitab yang menunjukkan buruknya tingkat pemikirannya, maka ia bisa menurunkan semangat belajarnya. Wala yumkinu talibu minal istighali fi fananin aw aktsara idza lam yaqbituhuma bal yuqaddimul ahamu fal aham wa idza alima aw ghalaba ala dhannihi annahu la yuflihu fi fannin asyara alaihi bitarkihi wal intiqali ila ghairihi mimma yurja fihi falahu. Kemudian membimbing murid agar perlahan-lahan dan bersikap sewajarnya, sebab seorang murid mustahil menekuni dua bidang ilmu atau lebih sekaligus jika ia tidak mampu menguasainya dengan baik. Seharusnya ia mendahulukan ilmu yang lebih penting untuk dipelajari. Jika seorang guru memiliki keyakinan atau dugaan kuat akan ketidaksuksesan murid dalam mempelajari suatu disiplin ilmu, maka sarankan dia agar meninggalkan ilmu itu dan beralih ke bidang lain yang ia harapkan bisa berhasil dikuasai. Wasamin yang kedelapan, la yadharu li talabati tafdilu ba'dihim ala ba'din. Jangan menampakkan di depan murid-murid sikap mengistimewakan dan perhatian kepada murid-murid tertentu. Angka fi mawaddatin wa'tina'in ma'a tusawihim fi sifati min sinnin aw fadilatin aw tasfilin aw diyanah. Yang padahal
Dia dan teman-teman lainnya berada dalam level yang sama dalam hal usia, kelebihan, pencapaian, dan komitmen dalam mencari ilmu. Sebab hal itu merupakan perbuatan yang menyesakkan dada dan tidak mengenakkan hati. Wa in kana ba'duhum aktsari tafsilan wa ashadda ijtihadan wa ahsana adaban fa adhara ikramahu. Bila di antara mereka ada yang lebih banyak perolehan ilmunya, lebih gencar usaha belajarnya, dan lebih bagus dalam akhlaknya, maka tidak mengapa sang guru menunjukkan penghargaan dan penghormatan. Jelaskan bahwa sikap khusus guru tersebut hanya karena kelebihan yang dimiliki sang murid. Wa tafdilahu wa bayyana anna ziyadata ikrahu litilkal asbabi fala ba'sa bidzalik li'annahu yunshitu wa yub'ithu 'ala al-ittisafi bitilkal sifat. Hal itu bertujuan agar menjadi pemacu semangat dan pendorong motivasi murid-murid yang lain agar berusaha menjadi seperti yang diistimewakan tersebut. Wa kadzalika la yuqaddimu ahadan fi naubati ghairihi aw yu'akhiruhu an naubatihi illa idza ra'a fi dzalika maslahatan tazidu ala mura'ati maslahatin naubati fa in samaha ba'dhum li ghairihi fi naubatihi fala ba'sa. Demikian juga guru tidak boleh mendahulukan seorang murid dalam suatu giliran membaca padahal giliran itu milik murid yang lain. Tidak juga menunda giliran murid yang sudah tiba waktunya, kecuali jika guru melihat ada sisi kemaslahatan yang lebih besar dibanding kemaslahatan menepati urutan suatu giliran. Namun jika ada murid yang mempersilahkan gilirannya diambil murid yang lain, maka hal itu tidak usah dipermasalahkan. Kemudian adab yang ke-9 yaitu watta ayyatawaddada li hadirihim wa yadhkuru ghaibahum bi khairin wa husnin tsana'in. Adab ke-9 yaitu bersikap ramah pada murid-murid yang hadir dalam majelis dan menyebut mereka dengan panggilan yang sopan dan pujian yang baik. Wa ayya'lama asma'ahum wa ansabahum wa mawadhi'ahum wa usulahum wa yukaththira lahum ad-du'a bis-shalah. Guru harus mengetahui nama, keturunan, tempat tinggal dan asal-usul muridnya. Serta guru harus sering mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa ayyuraqiba ahwala talabati fi adabihim wa tahdhibihim wa akhlaqihim batinan wa zahiran. Kemudian guru senantiasa mengawasi perkembangan keadaan mereka, baik secara lahir maupun batin, baik dalam segi etika, tata krama maupun moralitas. Faman dhahara minhu, bila di antara murid faman dhahara minhu min dzalika ma la yalbiqu min irtikabi muharramin aw makruh aw ma yu'adda ila fasadi hal aw tarki istighalin wa isaati adabin fi haqqi syekh aw ghairihi aw kasrati kalamin li ghairi faidatin aw mu'asyarati man la yalmiqu usratuhu. Bila di antara murid ada yang melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan, seperti melakukan perbuatan haram atau makruh, atau perbuatan yang mengakibatkan rusaknya moral, kemudian mengabaikan kesibukan belajar, kemudian memiliki perangai yang buruk pada guru atau orang lain, kemudian menimbulkan kebiasaan berbicara yang tidak ada gunanya, atau bergaul dengan orang yang tidak layak dijadikan teman dan lain sebagainya,
arradha syekhu bin nahyi an dzalik, maka guru harus melarang perbuatan-perbuatan tidak baik itu di hadapan pelakunya tanpa menunjuk sang pelaku dengan tujuan menyindir. Fa illam yantahi nahahu an dzalik sirran aw yakfi bil asyarati ma'a man yaktafi biha fa illam yantahi nahahu an dzalik jahran aw yadlidu qawla alayhi in afshahu liyanzajira huwa wa ghayruhu wa yata'addaba fihi kulla sami'in. Tapi jika ia belum merasa jera, berikan teguran langsung pada pelakunya secara pribadi, atau cukup memberikan teguran dengan isyarat bila pelakunya mampu memahaminya. Bila juga belum ada perubahan dalam sikapnya, maka tegur dengan terang-terangan di hadapan murid yang lain, atau berikan peringatan yang keras, dan semoga pelaku dan murid-murid yang lain mau berhenti, dan supaya semua orang yang mendengarnya dapat mengambil pelajaran. Fa illam yantahi bihi fala ba'sa bitardihi wal i'radi anhu ila an yanzajira wa yarji'a wala siyaman idza khafa ala ba'dhi rufaqaihi wa ashabihi min at-talabati muwafaqatahu. Namun jika ia masih belum berhenti juga, maka tidak mengapa guru mengusir murid dari majelis dan mengabaikannya sampai ia mau berhenti dari perbuatannya itu dan sadar kembali. Lebih-lebih jika ia mengkhawatirkan bahwa murid-murid yang lain akan ikut terpengaruh olehnya. Kemudian ada yang ke-10, yaitu wal ashiru, yang ke-10, ay yata'ahada asy-syaikhu aydan ma yu'amilu bihi ba'dahum ba'dha min ifsha'i salam wa husni takhatubi fil kalami wat tahabubi wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa 'ala ma hum bisadadi wa bil jumlati fakama yu'allimuhum masaliha dinihim limu'amalatillahi subhanahu wa ta'ala yu'allimuhum masaliha dunyahum limu'amalatin nasi litakmula lahum fadilatul halataini. Ada yang ke-10 dalam guru ketika bersama murid-muridnya, yaitu memperhatikan hal-hal yang akan merawat interaksi di antara sesama murid, seperti menyebarkan salam, bertutur kata yang baik dalam berbicara, kemudian saling mencintai, kemudian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan juga dalam mencapai tujuan-tujuan bersama selama mencari ilmu. Yang kemudian di samping guru mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi agama mereka dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, guru juga mengajarkan hal-hal yang berguna bagi mereka dalam berinteraksi dengan sesama agar sempurna agama dan dunia mereka. Hendaklah guru-guru ini selalu memberikan hal-hal yang akan merawat interaksi baik antara murid dengan murid ataupun murid dengan guru. Kemudian memberikan nasihat untuk saling mencintai satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saling tolong menolong selama itu dalam ketakwaan dan kebaikan, dan juga tidak tolong menolong selama itu dalam kemaksiatan ataupun keburukan. Dan juga saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan bersama ketika ia mencari ilmu. Kemudian mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi agama mereka dalam hal beribadah maupun dalam hal yang itu sekiranya mereka akan lakukan dalam perkara duniawi, sehingga baik dalam agama, dalam ukhrawi maupun duniawinya, mereka selalu dalam bimbingan guru tersebut untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hadi asyara, yang ke-11,
ay yas'a al-alim fi masalihil talabati wa jam'i qulubihim. Guru selalu berusaha untuk mewujudkan kebaikan bagi murid dan menjaga konsentrasi pikiran mereka. Wa musa'adatihim bima yatayassara alaihi min jahid wa malin 'inda qudratihi ala dzalika wa adami daruratihi. Kemudian guru juga harus menolong murid dengan memanfaatkan apa yang ia miliki oleh sang guru seperti status sosial ataupun harta, jika guru mampu untuk itu dan tidak sedang berada dalam kebutuhan yang mendasar. Artinya apabila seorang guru kemudian memiliki status sosial ataupun memiliki kecukupan finansial yang itu sekiranya dapat membantu sang murid dalam belajar, membantu murid-muridnya dalam belajar, membantu meningkatkan fasilitas belajar, maka hendaklah guru membantu mereka, selama itu tidak membebani guru dan juga tidak menyempitkan guru dalam kehidupannya. Fa innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'aunil akhihi wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu ta'ala alaihi hisabahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong sesamanya. Barang siapa membantu mewujudkan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengabulkan kebutuhannya juga. Dan barang siapa yang memudahkan jalan bagi orang-orang yang kesusahan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan proses perhitungan amal kelaknya, perhitungan hisabnya kelak di hari kiamat. Wala siyama idza kana dzalika i'anatan 'ala talabil ilmi. Terlebih jika bantuan yang diberikan oleh sang guru itu untuk kepentingan sang murid dalam menuntut ilmu. Wathaniya asyrah, yang ke-12, adab yang ke-12 antara guru dengan murid. Idza ghaba ba'du talabati aw mulazimil halaqati zaidan 'anil 'adati sa'al anhu wa 'an akhwalihi wa 'amman yata'allaqu bihi fa illam yukhbaru anhu bi syai'in arsala ilaihi aw qasada manzilahu bi nafsihi wa huwa afdal. Adab yang ke-12, yaitu jika ada murid dalam kelasnya atau murid dalam kajian taklimnya, dalam majelis taklimnya, yang kemudian absen, yang kemudian ia tidak hadir sebagaimana biasanya, sebagaimana mestinya, maka guru harus menanyakan terhadap murid-murid yang lain bagaimana kondisinya dan siapa saja relasinya. Guru harus mencari tahu sebabnya kenapa ia tidak hadir dalam majelis ilmu yang ia biasa hadir. Jika ia tidak mendapatkan kabar tentangnya, maka guru hendaknya mengirim surat padanya atau lebih baik mendatangi rumahnya langsung. Jadi ketika guru mendapati seorang murid yang itu kemudian tidak hadir dalam majelis ilmu, maka hendaknya guru menanyakan kabar ataupun berkirim surat langsung pada murid, atau bahkan lebih baik untuk mendatangi langsung rumahnya. Wa in kana maridan 'adahu wa in kana fi ghammin khafadha 'alayhi wa in kana musafiran yatafaqqadu ahlahu wa man yata'allaqu bihi wa yas'alu anhum wa yata'arradu li hawaijihim wa yasfiluhum bima amkana walau bidu'ai. Maka ketika ia mendapat kabarnya, kemudian ia mendapati ia sakit, murid itu sakit, jenguklah ia. Jika dia dalam kesusahan, jika sang murid itu dalam kesusahan, maka ringankanlah kesusahannya. Jika ia dalam musafir, dalam safar, dalam perjalanan,
cari tahu siapa keluarganya dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Tanyakan kepada mereka tentang murid tersebut dan berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka dan menyambung tali silaturahim dengan mereka sebisa mungkin walaupun hanya dengan doa. Dalam adab yang ke-12 ini ditekankan seorang guru harus memberikan perhatian lebih pada muridnya, terutama ketika ia dalam kondisi safar, dalam kondisi sakit, maupun dalam kondisi yang itu memberikannya kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Dan hendaknya sang guru menyambung silaturahim dengan keluarga sang murid, walaupun itu hanya dengan doa. Wa'lam anna taliba as-saliha a'wadu 'ala al-'alim li khairat dunya. Wa'lam anna talibu saliha a'wadu 'ala al-'alim li khairat dunya wal akhirati min aghna nas wa qarabi ahlihi ilaihi. Ketahuilah, murid yang baik jauh lebih banyak memberikan balasan pada gurunya berupa kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan orang terkaya sekalipun dan kerabat terdekat dari guru tersebut. Walidzalika kana ulama'us salaf an-nasihuna lillahi wa dinihi yulquna syabaka al-ijtihadi li saydi talibi yantafi'un nasu bihi fi hayatihim wa man ba'dahum walau lam yakun lil alimi illa talibun wahidun yantafi'un nasu bi ilmi wa amalihi wa zuhdihi wa irsyadihi lakafa dhalika talibu indallahi ta'ala fa innahu la yantaqilu syai'un min ilmin ahadin illa ahadin yantafi'u bihi illa kana lahu nasibun minal ajri kama jaa fil hadis as-sahih fil hadis sahih an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-'abdu in qata'a 'amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yantafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Oleh sebab itu ulama terdahulu yang mengajak pada Allah dan agamanya kemudian mengusahakan kesungguhan untuk mendapatkan murid yang akan berguna bagi orang lain dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Bahkan jika guru itu memiliki satu murid saja yang ilmu, perbuatan, kesuhudan dan bimbingannya bermanfaat bagi orang banyak, niscaya satu murid itu sudah cukup menjadi amal kebaikan sang guru di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila ada sedikit ilmu saja yang kemudian berpindah dari satu orang kepada orang lain sehingga orang lain tersebut bisa mengambil sisi manfaatnya, maka sang penyebar ilmu akan mendapatkan bagian pahala sebagaimana keterangan dalam hadis sahih dari Nabi SAW, jika seorang hamba meninggal dunia, amal perbuatannya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Wa hadhil ma'ani as-salasatu mawjudatun fi muallimil ilmi, amma as-sadaqatu fa iqra'uhu al-ilma wa ifadatuhu iyyah, ala tara taqawlahu sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahdahu man yatasaddaq ala hadha ay bis salah ma'ahu liyahsula lahu fadilatul jamaah. Ketiga poin ini harus ada pada diri seorang pengajar ilmu. Segala kegiatan yang mengajarkan ilmu dan memahamkannya termasuk sedekah. Seperti sabda Rasulullah SAW tentang orang yang melakukan sholat sendirian. Siapa yang mau bersedekah pada orang ini? Maksudnya dengan cara ikut sholat bersamanya supaya diperoleh keutamaan sholat berjamaah. Wa mu'allimul ilmi yuhassilu lit-talibi fadilatal ilmi allati hiya afdalu minas sholati fi jama'atin wa yanalu biha. Pengajar ilmu atau pemberi ilmu mendatangkan keutamaan ilmu pada muridnya, di mana keutamaan ilmu lebih unggul, lebih tinggi daripada keutamaan sholat berjamaah, sebab dengan ilmu kemuliaan dunia dan akhirat bisa dicapai. Ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang bermanfaat yang sudah terdapat pada diri sang pengajar, pada diri sang guru. Dialah yang menjadi jembatan supaya ilmu tersebut sampai pada setiap orang yang mengambil keuntungan dari ilmu tersebut. Wa amal ilmu al-muntafa'u bihi fadhahira li anna muallimu kana sababan liisali dzalika al-ilmi ila kulli man yantafi'u bihi wa amma du'a'u salihu fal mu'tadul istaqarru ala al-sinati ahli al-ilmi wal hadith qatibatan minat du'ai li masyayikhihim. Sedangkan doa dari anak-anak yang solih menurut kebiasaan yang berlaku dalam peristilahan para ahli hadis dan ulama sama dengan doa murid-murid untuk guru-gurunya. Wasalis yang ke-13 dan yang ke-13 ayyatawadha'a ma'at talibi wa kulli mustarsyidin sa'ilin idza qama bima yajibu alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqihi wa yakhfidha lahu ويخفض له جناحه ويلين له جانبه ويلين له جانبه قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Atau yang ke-13, hendaknya seorang guru merendahkan hati terhadap seorang murid atau siapapun yang bertanya tentang pribadinya dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu." Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215. Wasahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Tidaklah seorang yang merendahkan hatinya diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dan kemudian adab yang terakhir yaitu adab yang ke-14. Ay yukhatiba kullan minal talabati la siyamal fadili bima fihi ya'timuhu wa tawqiruhu wa yunadihi bi ahabbil asma'i ilaihi. Seorang guru berbicara dengan setiap murid, terutama murid yang memiliki kelebihan, dengan kata-kata yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan. Wa ayyu yurahiba bit talabati idza laqiyahum wa inda iqbalihim alaihi wa yukrimahum idza jalasu ilaihi. Kemudian seorang guru harus memanggil mereka dengan sebutan yang mereka sukai, menyambut mereka dengan hangat setiap kali bertemu dan ketika mereka menghadap guru, memuliakan mereka ketika sedang duduk bersama, beramah tamah dengan menanyakan keadaan mereka dan orang yang bersangkutan dengan mereka. Ba'da raddi salamihim wa yuqabilahum bi talaqatin al-wajhi wa dhuhuril bishri wa husnil mawaddati wa idharil syafaqah wa yazida fi dhalika liman yurja falahuhu wa yaharu salahuhu. Kemudian seorang guru harus menyambut mereka dengan penuh seri, dengan penuh bahagia, muka yang berseri, dengan muka yang berseri, ceria, serta penuh cinta dan kasih sayang, terutama pada murid yang masih bisa diharapkan berhasil dan yang sudah berhasil dalam prestasinya dalam belajar. Wafil jumlati, kesimpulannya, wasfahum wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana guru memahami wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Fima rawahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala inna nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fa istawsu bihim khaira. Kesimpulannya, sebagaimana guru memahami wasiat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti kalian dan akan ada beberapa orang berdatangan pada kalian untuk belajar agama. Maka jika mereka telah mendatangi kalian, maka berwasiatlah kepada mereka perihal kebajikan. Demikian penyampaian bab 7 dalam kitab Adabul Alim wa Muta'alim, dalam rangka untuk menunaikan penugasan ujian dengan semester mata kuliah etika profesi guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.